tiba-tiba handphonenya drop. Langsung tadi sudah saya cas di 15% kok. Sudah saya cek kok ternyata masih belum ke charger, makanya saya harus pindah lokasi dulu ke kamar. Baik, teman-teman menjawab tentang Mas Awang tadi ya, tentang donor darah atau donor darah. Mengambil darah di bulan puasa saat puasa, maka saya jawab diperbolehkan. Karena mengambil kias yang tadi sesuatu yang sifatnya kemudian keluar muntah tadi itu diperbolehkan. Jadi menjawab tentang muntah ya. Ini saya menjawab dulu muntah, baru kembali lagi kepada mengambil darah ya, donor darah. Muntah sendiri bagaimana hukumnya di dalam teman-teman yang berpuasa, khususnya teman-teman Oda. Kalau sifatnya muntahnya itu disengaja, maka itu membatalkan. Tapi kalau muntahnya itu tidak disengaja, maka tidak membatalkan. Man dara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'un. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu barang siapa yang kemudian saat berpuasa dia kemudian dikuasai oleh muntahnya, maksudnya dikuasai al-qai'u alaihi falaisa qada'un. Jadi saat dia itu dikuasai oleh muntah, maksudnya dikuasai oleh muntah itu teman-teman, dia itu tidak sanggup lagi untuk tidak muntah. Jadi muntahnya itu bukan karena kesengajaan, karena memang kondisi. Maka laisa alaihi qada'un, maka tidak ada qada' di situ. Maksudnya tidak ada qada' itu dia tidak harus menggantikan. Lanjut saja puasanya karena itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia itu wa man istaqa'u amdan, dalam hadis lanjutan hadis itu masih hadis yang sama, wa man istaqa'u amdan, barang siapa yang kemudian muntahnya karena sengaja, maka falyaqdi, maka silakan kemudian dia mengqada'nya. Jadi intinya kalau teman-teman yang berpuasa itu muntah selama tidak sengaja karena kondisi mungkin kemudian lambung lagi gimana gitu kurang asupan, maka kemudian di sahurnya kurang kemudian muntah tanpa disengaja, itu maka diperbolehkan untuk melanjutkan puasa. Tapi kalau sengaja misalnya memasukkan tangannya ke dalam mulut, kemudian ya masukkan sampai kemudian muntah, ini kemudian tentunya dia harus mengqadha, menggantikan puasanya nanti di luar bulan Ramadan. Nah, lalu bagaimana dengan hadis yang lain yang berbicara, disinilah poin saya menjawab pertanyaan Mas Awang Biru tentang darah ya. Nah, ini saya kaitkan antara tadi mengambil muntah, mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh. Kalau suntikan tadi kan masuk ya, kalau ini keluar. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ada 3 hal yang kemudian yang tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa yaitu muntah, hijamah, ihtilam. Ada muntah, ada hijamah, ada ihtilam. Apa itu? Jadi ada yang tidak membatalkan puasa adalah satu, yaitu muntah, hijamah, bekam, dan kemudian ihtilam, yaitu mimpi basah. Nah, kalau mimpi basah ini ya tidak membatalkan kalau sudah mimpi dari sebelumnya kan, bukan pada siang hari. Naudzubillah kalau siang hari ya teman-teman ya. Nah, karena hijamah ini tidak membatalkan, keluar hijamah kan bekam ya, keluar darah kotor, itu tidak membatalkan. Tapi dengan satu catatan, kalau yang didonorkan itu darahnya banyak sehingga membuat lemas, tidak kuat, fisiknya kemudian melemah, maka ini yang kemudian dilarang, batal tentunya puasanya. Karena nanti mengakibatkan ketidakbaikan untuk orang yang menjalankan puasa. Jadi seperti itu Mas Awang Biru, Allahu a'lam, tentang pertanyaan donor darah di bulan Ramadan atau pengambilan sampel darah. Kalau mengambil sampel kan tentunya tidak
banyak. Jadi insya Allah itu tidak mengapa. Nah, baik teman-teman, berikutnya apa ya? Oh, sudah semuanya teman-teman ya. Tadi sudah ada yang bertanya juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ada jawabannya. Sudah kami ajukan ke teman-teman. Jika ada yang ditanyakan teman-teman, kami persilahkan. Karena ini dari Mas Ilham sudah ada beberapa. Minum pagi malam sudah, diambil tes darah sudah, mual sudah, beberapa potong kompas sudah, kemudian minum obat tanpa air sudah saya sampaikan. Baik, sambil teman-teman mau sharing ataupun mau ya bertanya sebatas ilmu yang saya pahami, nanti akan saya coba sharingkan jawabannya. Nah, kembali lagi dulu teman-teman terkait dengan membayarnya ya. Kalau untuk teman-teman Oda, karena itu sakit teman-teman, maka mau tidak mau ya cuma satu teman-teman. Ya, kalau Oda ya, Oda dalam artian di sini itu sakit, maka ketika teman-teman yang sakit itu sifatnya adalah fidyah, bukan qadha. Di sini sakitnya adalah sakit teman-teman Oda yang tentunya menahun, bahkan ya mohon maaf seterusnya. Jadi fidyah bukan qadha. Tidak lagi kalau sakit-sakit yang lain. Ya, apalagi kalau ibu hamil, ibu menyusui, di situ banyak sekali perbedaan. Tapi karena pembahasan kita hanya khusus teman-teman Oda, maka perlu kita fahamkan tentang makna sakit di sini. Nah, jadi kalau berbicara sakit untuk teman-teman yang berpuasa, itu kalau teman-teman buka di tafsir Al-Qurtubi di bab pembahasan surat Al-Baqarah ayat 185, maka di situ akan ditemukan tentang pembagian kategori sakitnya itu teman-teman. Yang pertama itu ada sakit yang sifatnya itu yurja bur'uhu. Yurja bur'uhu. Yurja itu roja. Roja itu harapan. Berharap bisa sembuh. Bur'uhu itu bari. Bari itu berlepas diri maksudnya. Yurja bur'uhu itu maksudnya adalah nanti dengan penyakit itu masih ada kesempatan untuk sembuh. Itu kategori yang pertama. Marid yang sifatnya yurja bur'uhu. Yang kedua adalah la yurja bur'uhu. Penyakit itu kayaknya memang tidak bisa sembuh. Ya, Allahu alam apakah Oda termasuk yang mana teman-teman ya. Teman-teman kan punya masing-masing prinsip ya, bisa sembuh dan bisa tidak sembuh. Tapi saya yakin segala sesuatu bisa sembuh karena Allah menyampaikan dalam lisan Rasulullah bahwasanya adalah setiap ada penyakit di situ ada obatnya. Jahilahu yajhalu, ada yang tidak diketahui, wa yu'rafu fa'arafu, tapi ada juga yang obat diketahui. Mungkin saat ini belum diketahui. Insya Allah seperti itu. Ustaz, jadi saya boleh mencoba untuk puasa ya Ustaz, meskipun pada pelaksanaan jika tak sanggup bisa dibatalkan. Oh iya Mas Awang, Masya Allah, coba dinikmati sendiri terlebih dulu ya. Kalau bahasa saya itu mulailah berpikir untuk berpuasa. Yang kedua, mulailah untuk berpuasa. Yang ketiga, ada 4 tahapan. Yang ketiga, mulailah merasakan untuk berpuasa. Dan yang keempat, mulailah mencoba menikmati berpuasa. Ya, jadi mulai berpikir untuk berpuasa, mulai melaksanakan puasa, mulai merasakan puasa, mulai menikmati puasa. Terserah antum mau yang mana, tapi saran saya minimal nomor 2 lah. Mulai melaksanakan berpuasa. Boleh nanti kemudian di tengah-tengah pelaksanaannya tidak sanggup, batal, maka tidak mengapa. Kok bisa tidak mengapa? Gini teman-teman. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, suatu saat Rasulullah SAW itu lagi dalam perjalanan nih teman-teman, lagi perjalanan di daerah nama itu Qura al-Ghanim, dekat dari kota Asfan. Itu kemudian ya capek, kondisi letih, lelah gitu ya, panas. Kemudian saat itu sedang puasa siang hari, kemudian Rasulullah berbuka, membatalkan. Maka kemudian para sahabat yang lainnya pun melihat Rasulullah membatalkan, maka para sahabat yang lain pun juga membatalkan.
membatalkan, maka ya diperbolehkan saja, diperbolehkan selama di situ ada alasan-alasan yang sifatnya rukhsah tadi, kondisi yang tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ingat ya, ibadah puasa ibadah fisik, teman-teman ya. Jadi kalau fisik yang kita tidak kuat, maka dikembalikan lagi kepada silmi yang di depan tadi kita bahas, yaitu aturan Islam yang memberikan muara keselamatan. Kalau ada aturan Islam tapi tidak memberi keselamatan, maka tidak sempurna aturan Islam itu terlaksanakan. Maka kalau antum berpuasa tapi ternyata antum malah sakit, malah kemudian banyak keburukan yang muncul, maka bukan aturan Islam yang dipertanyakan. Kitanya bagaimana melaksanakan aturan Islam itu yang perlu dipertanyakan. Jadi boleh pelaksanaannya tidak sampai di tengah-tengah bisa membatalkan, sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Jadi Rasulullah ini kan sungguh indah sekali tuntunannya, sunah-sunahnya memang bisa kita praktekkan karena sangat humanis sekali, sangat manusiawi sekali lah kalau dalam bahasa saya. Nah,